Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Citra Marlina dari Program Studi Manajemen Pendidikan 2020A. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai segmentation, targeting, dan juga positioning. Yang pertama, kita pasti harus mengetahui dulu apa itu segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation, targeting, dan positioning adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. Nah, model pemasaran ini dikenal sebagai salah satu model pemasaran yang paling efektif dan masih populer digunakan hingga saat ini. Beberapa kelebihan dari segmentation, targeting, dan positioning yang pertama adalah mengarahkan dan memberi fokus pada strategi pemasaran seperti dalam penerapan targeted advertising, pengembangan produk baru atau diferensiasi brand dengan mengalokasikan sumber daya untuk segmentasi target. Yang kedua, mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dengan melihat pelanggan baru dan penggunaan produk. Lalu mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien untuk menargetkan segmen pasar yang menjanjikan return on marketing investment yang lebih besar. Lalu yang terakhir ada meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya ada segmentation atau segmentasi. Nah, segmenting ini biasa juga dikenal sebagai segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori, sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Singkatnya, segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan dari karakteristik yang memiliki nilai. Melalui segmentasi pasar juga, aktivitas pemasaran biasanya dilaksanakan sesuai dengan rencana dan akan memperoleh hasil yang maksimal dalam memberikan kepuasan untuk konsumen. Berikutnya ada jenis-jenis segmentasi. Yang pertama ada segmentasi geografi. Segmentasi geografi ini merupakan pembagian pasar berdasarkan unit geografisnya. Yang kedua ada segmentasi demografi. Segmentasi demografi ini merupakan pemisahan pasar konsumen berdasarkan variansi seperti umur, jenis kelamin, status, serta pendapatan. Lalu ada segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi adalah segmentasi yang mengelompokkan konsumen berdasarkan status sosial, kepribadiannya, serta gaya hidup. Lalu ada segmentasi perilaku. Segmentasi pasar juga bisa dilakukan dengan tanggapan dari para pelanggan. Selanjutnya ada targeting atau menetapkan target pasar yang ingin disasar. Targeting ini merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian ditentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Nah, target pasar ini dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan. Selanjutnya mungkin ada muncul pertanyaan apa sih perbedaannya segmentasi dan targeting? Nah, kalau segmentasi ini mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu. Sedangkan targeting atau target pasar itu adalah segmen pasar yang dipilih untuk menjadi target sasaran dari produk yang nantinya akan dijual, baik berupa jasa maupun barang. Selain itu juga, produk segmentasi pasar itu selalu dilakukan terlebih dahulu sebelum menentukan siapa yang menjadi target pasar yang relevan dengan sebuah bisnis. Selanjutnya ada positioning. Positioning atau penempatan produk merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran bertujuan untuk mempengaruhi bagaimana suatu segmen pasar menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Sementara dalam menentukan posisi pasar, kita harus menunjukkan bahwa produk ini bisa dibedakan dari kompetitor-kompetitor lainnya. Selanjutnya ada tahapan segmentasi. Untuk melakukan segmentasi pasar, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan demografis, pendekatan geografis, pendekatan psikografis, dan juga pendekatan perilaku. Selanjutnya, untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa tahapan targeting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada ukuran, profitabilitas, aksesibilitas, fokus pada manfaat, dan juga perbedaan. Untuk tahapan positioning, beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah tawaran solusi, identifikasi unique selling proposition atau USP, dan juga mengembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.